I do my laundry sorting with one simple thing, and that seems to help me with the whole process of doing my laundry. I never have piles of laundry laying on the floor, dirty laundry here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah bisa datang dari berbagai sebab. Gara-gara hal yang kelihatan sepele sekalipun, bila Allah mengendaki, siapapun bisa tergerak hatinya untuk masuk Islam. Begitulah yang terjadi dengan seorang wanita tua di Inggris, perempuan lanjut usia yang kerap dipanggil Auntie atau Bibi ini. Profesinya sebagai tukang cuci di sebuah asrama mahasiswa. Sudah hampir separuh waktu hidupnya dihabiskan bekerja di asrama ini, sehingga wanita baya ini sudah paham liku-liku kehidupan dan perilaku keseharian para penghuninya, terutama dalam hal pakaian. Banyak para mahasiswa di Inggris, selain mempunyai tugas belajar, mereka antara lain juga suka begadang atau bahkan mabuk-mabukan di kafe. Perilaku buang kotoran juga serampangan. Akibatnya, pakaian mereka cenderung berlepotan dan berbau. Sudah menjadi tugas keseharian wanita tua ini untuk membersihkan semua pakaian yang kotor, bagaimanapun juga keadaannya. Para mahasiswa taunya pakaian mereka kembali bersih, rapi dan wangi. Demikianlah saben hari si tukang laundry ini mengawali hari-harinya dengan memunguti pakaian kotor di asrama. Dia harus memilah pakaian kotor tersebut dan mengelompokkannya. Tujuannya untuk mempermudah proses pencucian. Seperti yang dikisahkan Dr. Soleh, seorang dosen PTN Islam di Arab Saudi yang ditugaskan di Inggris, babak baru mulai terjadi ketika asrama kedatangan sejumlah mahasiswa dari Timur Tengah. Kedatangan para mahasiswa Muslim tersebut memantik perhatian si tukang laundry. Wanita baya ini merasa ada sesuatu yang lain dari pakaian siap cuci mereka. Terlebih lagi, celana dalam mahasiswa Muslim juga terlihat bersih dan tidak berbau. Jauh berbeda dengan celana dalam mahasiswa lain pada umumnya yang selalu jorok dan berbau mencolok. Merasa penasaran, Bibi menyempatkan diri untuk minta penjelasan pada sang mahasiswa Muslim tersebut. Dia tak merasa malu menanyakan suatu hal yang mungkin dianggap tabu. Maaf, Bibi mau tanya, kenapa pakaian dalam Tuan kok selalu terlihat bersih dan tidak berbau? Selidik si tukang laundry. Karena kami selalu istinja setiap kali buang air kecil, jawab seorang mahasiswa Muslim. Bibi semakin penasaran. Apakah yang begini ini juga diajarkan dalam agama Tuhan? Ya, jawab mahasiswa itu dengan tegas dan meyakinkan. Kenyataan baru yang dialami sepanjang hidupnya sebagai tukang laundry di asrama itu rupanya benar-benar memantik rasa ingin tahu Bibi yang teramat besar. Rasa penasaran pun makin berkobar di relung hatinya. Belum puas dengan jawaban dari si mahasiswa itu, Bibi memberanikan diri untuk menanyakan penyebab celana dalam yang telah bersih itu pada Dr. Soleh. Dr. Soleh menjelaskan karena pemilik pakaian dalam itu seorang Muslim. Maka sesuai dengan ajaran Islam, ketika
selesai buang air besar maupun buang air kecil harus selalu istinja atau bersuci. Sungguh sebuah kenyataan yang membuat hati si tukang laundry terkesan. Dia merasa takjub dengan kejadian yang baru kali ini ditemuinya. Sebagai orang yang pekerjaannya cuma berkutat dengan urusan pencucian pakaian, pikirannya menerawang jauh. Dia berpikir, bila hal-hal yang kecil saja agama Islam memperhatikan, apalagi untuk urusan hal yang lebih besar. Hatinya benar-benar berdebar dan bergetar. Maka setelah bertafakur, tak lama kemudian si tukang laundry ini dengan hati yang mantap akhirnya mengucapkan syahadat. Ya, wanita usur ini masuk Islam sebagai mu'alaf. Di usianya yang sudah makin senja, justru di dalam hatinya mulai terbit sebuah keimanan yang diyakini kebenarannya. Kesungguhan hatinya dalam bekerja sebagai tukang cuci telah mengantarkan sang bibi menemukan hidayah Islam sebagai agamanya. Kabar si tukang laundry masuk Islam tentu saja membuat gempar seisi asrama. Pasalnya, mayoritas penghuni asrama adalah para mahasiswa non-muslim. Penyebabnya dia masuk Islam pun juga unik, dipicu hal yang cukup menggelikan. Namun, sebagai seorang muslimah, sang bibi merasa senang dan bersyukur mendapat hidayah masuk Islam. Dia tidak malu-malu mengakui bahwa hidayah itu datang hanya gara-gara celana dalam. Demikianlah jika Allah menghendaki, siapapun bisa mendapat hidayahnya, karena hidayah merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada siapa saja yang dipilihnya. Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Al-Quran Surat Qasas ayat 56. Oleh karena itu, jangan mengira bahwa turunnya hidayah Allah karena usaha manusia. Sungguh hidayah adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala puji bagi Allah atas nikmat hidayah yang dilimpahkan kepada yang dikehendakinya. Inilah karunia Allah yang terindah, berupa petunjuk atau sinar iman yang menuntun ke jalan kebenaran. Hanya Allah yang membuka hati kita dan menjadikan hati tunduk dan ridho terhadap kebenaran. Semoga Allah selalu menjaga kita, menambah iman dalam agama Islam dan menetapkannya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.